Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahil karimil mannan qadimil ihsan ar-rahim ar-rahman. Ya dzal tawli wal in'am, ya dzal jalali wal ikram. Ya malikin nas, ya maliki yaumiddin. Ya man ni'matuhu la yanqus. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya da'imal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahib as-saniyah. Salli ala Sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, wa ighfir lana ya dzal ula fi hadhihi lailah wa kulli lailah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberi waktu kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, memberi kebisaan kepada kita, memberi luang kepada kita, ruang kepada kita, luang dan ruang, memberi kesehatan kepada kita, pendengaran kepada kita, mendudukan kita, memberi kesempatan kepada kita untuk untuk menyebut namanya, untuk mengingatnya, untuk bertasbih kepadanya, untuk meminta maaf kepadanya, beristighfar kepadanya, bersyukur kepadanya. Alhamdulillah, Allah mengistiqomahkan kita. Semoga kita tergolong orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana istiqomahnya itu sesuai dengan kalam Allah, fastaqim kama umirt. Beristiqomahlah kalian semuanya dengan apa yang aku suruh. Ya, ada orang istiqomah tapi nggak tahu itu istiqomahnya itu bukan Allah yang nyuruh. Ya. Istiqomah pakai celana pendek, pakai headset, lari-lari pagi, dia pagi nggak pernah terawih. Istiqomah kayak seperti yang enggak yang disuruh Allah Taala. Istiqamah yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, ta'allum, belajar mengajar. Istiqamah yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, zikrullah. Istiqamah yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, menuntut ilmu. Istiqamah yang disuruh Allah Subhanahu Wa Taala, ta'addub, beradab, takhallub, berakhlak. Yang disuruh Allah Subhanahu wa taala istiqamah seperti mutaba'ah, mengikuti orang-orang soleh sehingga sampai kepada makhluk yang paling soleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, istiqamah seperti itu. Apa hasilnya di dunia ini? Kata Allah Taala, ya, wa an law istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Siapa yang istiqamah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa an law istaqamu, beristiqamah, dan seandainya engkau beristiqamah, dan kalau engkau sekalian beristiqamah, kata Allah Ta'ala, ala tariqati, ay ala tariqah, ala manhaj Nabi Muhammad SAW. Ala tariqatullah itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Tariqahnya Allah itu apa? Ajaran Nabi Muhammad SAW. La asqainahum ma'an ghadaqa. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi apa? Ilmu, tapi Allah Ta'ala membahasakannya air. Berarti apa? Memberikan hidup inti itu berfungsi semuanya, bermanfaat semuanya. Allah membahasakannya air, berarti fungsi semuanya. Apa yang gak memerlukan air di dunia ini? Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa minal ma'i kulla syai'in hayy, waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan karena air semuanya hidup. Berarti tanpa air, tanpa kehidupan. Allah Ta'ala mengatakan bahwa kamu akan saya beri seperti air, maksudnya Allah Ta'ala. Allah memisalkannya air ghadaqa, ya, yang murni, yang jernih, maksudnya yang langsung dari Allah tanpa terkontaminasi. Harus lewat Nabi Muhammad, istiqomahnya lewat Nabi Muhammad. Bukan ngikutin Allah, nggak bisa ngikutin Allah. Yang bisa kita ini menghamba kepada Allah, beribadah hanya untuk kepada Allah, la ma'bud illallah. Oleh karena itu, penyimpangan-penyimpangan itu adalah pengkhianatan-pengkhianatan. Yang enggak mengikuti Rasulullah itu penyimpangan kepada Allah, berkhianat kepada Allah.
yang nggak mengikuti pewaris-pewaris Nabi itu penyimpangan, pengkhianatan kepada Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman ya, yang sudah percaya adanya Allah, la takhunullah, jangan ente sekali-kali berkhianat kepada Allah. Kamu sekalian maksudnya, la takhunullah wa takhunur rasul. Nggak bisa khianat Allah berarti sama dengan berkhianat kepada Rasul. Wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, kata Allah Ta'ala. Janganlah kau sekali-kali berkhianat kepadaku, kata Allah Ta'ala. Ente kan sudah mengesahkan anak, ente bersaksi tiada Tuhan, tiada yang patut disembah kecuali Allah, aku. Di sini pentingnya menghadirkan Allah di setiap keadaan. Berarti apa? Berzikir di setiap keadaan. Menghadirkan Allah itu sama dengan berzikir, mengingat Allah. Bayangin itu ketika lapar banget. Paham ya? Itu lapar. Kemudian itu makan dan itu kenyang. Maka secara tidak langsung kita ini menganggap yang bikin kenyang kita ini yang makan ini. Benar gak? Apakah kita gak percaya tanpa makan ini kita bisa dikenyangkan oleh Allah? Kafir kalau gak percaya. Ala kulli syai'in itu cuma sebab. Banyak orang yang habis makan mati, habis makan sakit. Dicontohkan sama Allah Ta'ala pembunuh Sayyidina Husain alaihi salam radhiyallahu ta'ala anhu arda. Itu kebanyakan matinya nggak wajar, nggak masuk akal. Ada yang minum sampai mati. Pembunuh cucu Rasulullah SAW minum nggak berarti sampai mati. Nggak perlu disebut nama-namanya ya. Yang baik kita sebut. Ada yang junun, gila. Ada yang gatal nafas, ada yang bunuh diri karena berkhianat dengan Allah. Ini kan kekasih Allah, kekasih Nabi Muhammad ya, kekasih Allah. Ana Husain minni wa ana min Husain, khianat sama Allah Ta'ala ya, tanpa kita rasa. Tadi itu yang kembali ke masalah makan. Kemudian yang kedua yang sering kita lupa, kita ketika ngantuk banget, apalagi yang ngantuk ya, kategori ngantuk, terus kita tidur 5 jam 6 jam, terus bangun seger, yang menyegarkan kita karena kita tidur, kita tanpa kita sadari. Apakah itu nggak syirik? Yang menyegarkan kita tidur apa? Allah. Allah kulla yaumin huwa fi syan, la muharrik harakah illallah. Nggak ada yang bergerak, nggak ada yang bisa kecuali Allah. Itu cuma sebab, tanpa kita sadari loh. Makanya Imam Sya'rani radhiyallahu ta'ala anhu arda di dalam kitabnya mengatakan apa? Mengucap basmalah sebelum kita melakukan aktivitas dan menutup dengan alhamdulillah wajib. Nah kalau pakai fikih ya sunnah. Tapi lihat bahayanya enggak? Makanya diwajibkan ke Imam Sya'rani itu karena lihat bahayanya. Kita sakit berulang kali kan, terus kita ke dokter, disuntik, kasih obat, besoknya sembuh. Kita bilang apa? Kita jodoh dengan dokter itu, kita cocok dengan obat ini. Berarti seakan-akan kita akan mengatakan apa? Yang menyembuhkan anak dokter lewatnya obat ini. Benar gak? Hah? Ini nggak disadari loh, nggak diucapin. Kalau orang nanya baru diucapin, kita cerita. Bahkan terang-terangan, mbak aku nih SD, dokter itu sembuh, cocok aku nih dokter itu. Cocok itu apa? Kalau nggak menyembuhkan, cocok aku dengan dokter itu. Setiap disuntik anak pingsan 3 hari, kan nggak mungkin. Cocok karena cepat sembuh. Tanpa kita sadari, kita menduakan Allah. Bukan menyekutukan Allah, enggak, menduakan Allah. Syirkun khafi. Apa-apa kata Nabi Muhammad SAW itu ngajari kita tauhid ya. Kullu amrin dzibal, semua
semua urusan itu ada yang terpenting. Ya. Ada sponsornya, semua urusan, semua masalah itu ada apa? Sponsor atau ada pimpinannya. Semuanya itu harus dipimpin, diawali yaitu dipimpin dengan bismillah. La yabda'u fihi bismillah fahuwa ajdam. Siapa yang tidak mengawalinya dengan membaca bismillah, maka amal tersebut lepra atau hancur habis. Au abras, cacat. Ini yang sunnah. Ini azamah bismillahirrahmanirrahim. Mukjizat Nabi yang paling mulia Al-Quran dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Tiap hari lo kita baca. Tapi tanpa kita sadari, ini yang bikin kenyang anak ini. Disitulah orang-orang akhir zaman ini lemah imannya itu seperti itu. Makanilah apa? Biar cepat kenyang, minumin biar gak haus, tidurin biar gak ngantuk. Beda dengan orang dulu. Tahu nggak deh? Beda. Mereka itu lapar jika organ tubuh lainnya selain perut itu udah merasa berbeda. Mata udah susah melihat, itu baru dibilang lapar. Kram, jalan nggak bisa. Al-Husain Al-Hasan wal Husain, wallahi 5-6 tahun itu kalau lapar sampai nggak bisa berdiri. Sibtain syarifain sayyid syabab ahli jannah, di mana waktu tidur ditimang-timang sama Sayyidina Jibril isgal, inna fil jannati nahrun min laban li hadain li Ali li Abu wa Husainin wa Hasan. Nah itulah begitu ya, pantes ya Bu. Ju udah gak bisa mikir, lapar maksudnya lapar gak makan gitu ya, waktunya makan kita terlambat 1 jam 2 jam, keringat dingin, masuk angin, ya kan? Itu kenapa? Kita lupa bahwa kita menganggap sesuatu makhluk itu yang menyelesaikan masalah kita, masalah perut kita, masalah mata kita, masalah kecapean kita. Makhluk semua, tidur makhluk gak? Makhluk, makanan makhluk, minuman makhluk, jelas. Itu keimanan seperti itu yang dimaksud Allah Ta'ala. Ini imanuna. Apa iman kita? Biar kita senang aja dong, biar kita dapat berkahnya. Man tasyabbaba namanya almar'u ala man ahab, anta ma'a man ahbabt. Hakada. Ashabul Rasul sallallahu alaihi al-jalil fil Khandaq, sahabat Rasul waktu di perang Parit, itu enggak ada yang makan sehari sekali, enggak ada. Harus kelayah lebih dari 24 jam. Al-Khattab, As-Siddiq, wa Dzun-Nurain, wal Laitsul Ghalib, Ali bin Abi Thalib, semuanya sahabat. Enggak ada yang 1 hari makan sekali, enggak ada. Jadi Sayyidina Umar 2 hari. Itu sampai kelaparan, ada ya Rasulullah, ada makanan lapar ya Rasulullah. Dibuka izar itu biasa kayak jarik begitu dulu ya. Dibuka ada genjelan batu kecil 2, karena udah logro banget. Faqama Rasul fafataha fi batniha 3 ahjar kabira, 3 Rasulullahnya dibuka. Fazahatul ju, kata dia, lapar anak hilang ya Rasulullah. Anta sayyidul bashar, sayyidul makhluk, 3 genjelan gede, anak 2 udah gak kuat. Itu ngomong Rasul itu. Rasul ini haibatul rabbani yang dibawa sekali. Sayyidina Umar yang begitu hebat, keras, terkenal, tegas, nggak berani natap Rasul. Nggak pernah tatap begini, nggak pernah Rasulullah natap. Sayyidina Umar natap nggak pernah. Illa lafzul Rasul menunduk Sayyidina Umar. Jadi sampai ambil posisinya, terus Rasul manggilnya ya Umar, ya Abu Bakar, Umar mesti panggilnya. Kata Sayyidina Ali, saya belum pernah melihat yang dipanggil Rasul lebih banyak daripada Abu Bakar dan Umar. Dikit-dikit Abu Bakar, wa Umar. Jadi itu orang-orang yang incredible, jangan dicontohin. Alhamdulillah, itu Ustadz itu, Kiai itu, Habib itu, keberaniannya kayak Umar bin Khattab itu, Halim
bijaksananya kayak Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu karam dermawannya kayak Sayyidina Utsman, hadza kadzdzab, ya, itu pembohong, hati-hati. Ente yang milik. Kalau ini yang milik Allah wa Rasulih. Sayyidina Umar itu waktu masuk Islam, apa kata Allah Ta'ala masuk? Turun ayat. Ya ayyuhan nabi, hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Cukup kata Allah Ta'ala. Udah satu ini masuk, cukup. Minal mu'minin, Umar bin Khattab. Satu. Bukan orang. Memang yang nuturin satu. Dari yang maha satu, yang maha esa tunggal Allah Ta'ala. Kata manhaj. Itu pelajaran. Ini sufi digini bilang bid'ah. Junun ada. Laula sufi la dhalama. Semuanya sesat. Jadi semuanya para nabi itu ajarannya ajaran sufi. Sufi itu mengikuti ajaran para nabi. Bil khusus Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Sufi hada yahfazuna al-Quran, sufi hada yahfazuna al-ahadits wal asanidih wadhihah. Ra'an Nabi, tanpa sufi nggak bisa lihat Nabi. Langsung boro-boro ngimpi kagak bakalan. Yad'un bihubbin Nabi wala yanzur wala yara Nabi sallallahu alaihi wasallam abada. Merasa dirinya pecinta Nabi tapi nggak pernah mimpi aja, nggak dikasih kesempatan Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Muhammad di dalam Sahih Al-Bukhari? Man ra'ani fil manam fasayarani haqqan. Wallahi ini gak seperti mimpi, ini ketemu anak beneran. Ruh inti ketemu aneh, kata Rasulullah SAW. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Setan gak bisa nyerupain aneh, gak bisa nyerupain Rasulullah SAW. Bilang apa? Pengikut Rasulullah SAW. Pengikut Rasulullah SAW ini urusannya nih di sebelah nih. Siap nih. Ada manhaj Husain, manhaj Hasan, manhaj Ali, manhaj Utsman, manhaj Umar, manhaj Abu Bakar, manhaj Sayyidil Wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khianat kita sama Allah Ta'ala sih. Jadi enggak paham begini ya. Kemudian apa? Wa takhunur rasul, tanpa kita sadari itu khianat sama Rasulullah SAW. Wallahi aksar min miliar sunnah Nabi Muhammad. La nisfuh, wala rubuh, wala usyruh, wala usyral ma'asyar. 1/100 saja kita nggak tahu sama sekali. Karuan kita tahu kerungu, kupingnya pernah dengar. Walau mungkin dengar aja enggak. Kan ummah Nabi Muhammad SAW. Kam auladuh manarif. Siapa ya? Anaknya Nabi Muhammad siapa ya? Laki-laki berapa ya? Laki-lakinya 5 apa berapa ya? Galabah muhib nabiyana. Kan ghazawat Rasul yang dihadiri dan yang tidak dihadiri Rasul totalnya berapa, yang dihadiri berapa, yang enggak berapa? Berapa ya? 3. Sampai 47 peperangan yang di zaman Rasulullah 3 apa 4 ya? Kira-kira kamu teki, kata baik ini mau bohong nih. Jadi ntar kalau kelewat ya anggapnya 5 apa 6 gitu ya. Apa 3 apa. Rasul jelas. Rasulullah pakaiannya gimana? Ingat ya, mana ya yang dekat dengan Rasulullah? Oh, Makkah Madinah. Oh, berarti pakai kerudung itu, putra. Kata itu lihat di TV kan, imam. La kutrah wala syekh. Rasulullah tak pernah pakai kutrah wala igal. Imamah itu kain yang diikatkan di antara di bawah kain yang diikatkan setelah memakai peci itu di dalam Islam. Kalau selain Islam ada imamah dipakai, tapi nggak ada peci itu yang kayak Sikh itu penyembah sapi itu di India itu imamahnya begitu juga, tapi nggak pakai peci. Berapa meter nggak tahu lagi. Ahyanan sittah, sama ada yang kesabatis lah. Diri Rasulullah itu nanti sunnahnya ngikut, intil. Afdal mana diri Rasulullah dengan sunnah Rasulullah? Sama intilnya main inti dengan nasi sepiring dong, nggak boleh begitu. Rasulullah itu ketemu Allah itu bukan karena sunnah Nabi Muhammad, tapi karena diri Nabi Muhammad.
Kita ngikutin bukan suruh ngikutin sunnah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah sunnah. Sunnah 500 sunnah sekarang kita jalanin bisa. Abas tapi posyet maksudnya ya, harakatuh kata ya, pakai gamis, pakai jubah, jenggot dipanjangin. Terus apalagi baca Quran, baca sunnah, semuanya itu ya bisa nggak? Tapi kalau pada diri Rasul kita ketahui, terus kita menjadi cinta, otomatiknya semua sunnah nanti ngeprint sendiri. Paham cara makannya Rasulullah SAW, detail. Nah, kita cinta dengan Rasulullah, kita tahu secara Rasulullah. Jadi sementara ngikutin sunnah, kitab Allah wa sunnati, ma yuhib sirah Nabi, nggak mau tahu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Abad Allah menunjukkan bahwa ini sia-sia. Wallah sia-sia. Perjalanan hidup Rasulullah kan sudah semua. Dia bilang, ada maka Nabi Adam Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad suruh maulidan maksudnya ya. Nanti baru maulid itu sunnah. Nabi juga nggak pakai kerudung putra walaigal. Tapi kita nggak bilang bid'ah ya kan. Wala yabi'u petrol. Rasul nggak jual apa? Petrol, minyak tanah, apa bensin, apalagi fil barra, ke luar negeri. Wala yastaghil fil amriki. Nabi juga enggak minta tolong dengan Amerikiin. Hakada manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kan enggak apa-apa begitu. Tapi bukan yang lebih baik harus disalahkan. Waktu dikepung Rasulullah SAW, ya, ayo kita jadi ngikutin Quraisy dulu biar nggak dikepung sama Abu Jahal. Enggak, Rasulullah minta sama Allah, maya terlebih Amerikiin, nggak minta. Padahal bukan tempatnya dijajah, disambar sama Irak, yang disambar Kuwait. Ketakutannya sampai panggil Amerika untuk jagain tempatnya, sampai Amerikiin pada duduk di mana? Haram. Ahyanan, walaupun ditempatkan di tempat yang beda. Tapi bukan mustahil kalau masuk ke Makkah atau Madinah. Siapa itu yang bakal nanggung? Nah, kok bilang nggak boleh kita yastaghir bi ghairillah. Kita nggak boleh meminta tolong kecuali kepada Allah. Nah, kok yang diminta tolongnya sama orang kafir, al-kafarah wal fajarah, aduwullah wa rasuluh wal muslimin wal mu'minin, ya kan? Mereka musuh Allah dan Rasulnya, muslimin, mukminin, mintain tolong. Gara-gara apa? Rasa, gara-gara doa bininya dunia. Ya budut dunia, tanpa dia sadari. Wa minhum man ya'budu ilahahu hawa. Coba dia loyal dengan hawa laih. Jadi tanpa dia sadari, dia istighatsah lil amriki, tawassul bil amriki. Begitu kita deketin Nabi Muhammad SAW, qala hada bid'ah dhalalah, hada syirik, hada khurafat. Tenang, Mekah Madinah Allah yang menjamin. Kok itu takut banget sih? Tanpa dia sadari. Hakada orang yang berkhianat dengan Rasulullah SAW itu khianat itu dengan Rasulullah SAW. Itu negerinya Rasulullah, Hijaz itu. Makkah lahirnya Rasulullah, jasadnya Rasulullah di Madinah. Tapi anti dengan ahlul baitnya Rasulullah yang mayoritas 99% sufi, hanya 1% mungkin yang Rafidhah. Dia bilang ahlul bait Rasulullah Rafidhah, mayuhibbus sahabat. Enggak ada, pernah itu enggak ada. Sayyidina Ja'far As-Sadiq, anaknya yang perempuan dinamai Aisyah, Sayyidah Aisyah binti Ja'far As-Sadiq. Kalau udah gak seneng bilang aja gak seneng dong, jangan gitu caranya dong. Islam aja dong, ya kan? Gitu. Jangan ngaku Islam, benci sama keluarga Nabi Muhammad SAW. Enggak benci siapa? Itu qadzaf. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Ada syaitan, setan ente yang minta ngatain sufi-sufi sampai ke negeri ini, melihat ahlul bait dengan pandangan yang khianah. Kalau khianah dengan ahlul bait, khianah dengan Rasul, pasti.
Jadi ditolak, Rasulullah ditolak. Nggak seneng dengan Ahlul Bait ditolak, seneng sama Rasulullah SAW. Kalau sampai mati, mukhallad, kafir. Man mata bughdhu al Muhammad, dzurriyyah Muhammad, wa kaifa yatra Muhammad. Mata kafiran. Dia lagi uprak-upraki. Ziarahku ini bid'ah di kalam ini. Dia tanpa dia sadari udah diceklek dulu sama setan, dikunci. Benci dulu kan yang penting sama sufi, benci dulu sama orang-orang bersih, orang-orang yang menuju Allah Ta'ala dengan begitu hebatnya. Pemersatu umat di jagat sufi yang memasukkan Islam 90% di jagat ini sufi, benci dulu itu. Nah, habis itu urusin hilafiyah ini. Ya salah ala Nabi SAW, ya, di pimpinan mereka itu kitabnya, bahkan di selawat Nabi Muhammad SAW diharamkan, bahkan gagalu dibunuh orang yang bersolawat dengan Nabi Muhammad. Itu kan Rasul, itu berkhianat dengan Rasulullah SAW. Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim disuruh selawat kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Ya salah Nabi Muhammad SAW. Hada ruknul Islam, hada arkanul din. Semuanya mengandung sholawat dengan Nabi Muhammad SAW. Ibadah pertama yang Allah suruh bersolawat. Belum ada Islam, belum ada kafir, belum ada Yahudi, belum ada Nabi Adam, belum ada. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, kalimat Allah itu, ya, pertama sebelum diciptakan Allah. Ciptakannya apa? Kalam Allah al-qadim al-azali. Allah belum menciptakan aras, belum menciptakan Allah. Allah udah bilang apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Khianat kan dia, itu langsung dirangkap sama dia, hinaan sama Allah, khianat sama Rasulullah. Iya, kita selawat yang ada di dalam sholat itu udah lu mau khianat aja. Kita udah pakai dalil banyak banget, masih ngomong khianat sholat apa? Sholawat yang ada di sholat. Giliran kita bilang, itu kok tawaf di Ka'bah ngelemparin apa? Batu yang gede itu, dilempari jumlah 7 kali, Pak. Itu siapa nyuruh? Batu dilempar, batu diputerin 7 kali, namanya tawaf. Habis itu lari-lari. Dia kan sa'i itu, lari-lari itu 7 kali, bolak-balik. Apa itu? Nyembah siapa itu kita? Lah kok nggak boleh dengan Sayyidina wa Nabiyina Muhammad SAW, Sayyidul Ka'bah, wa Sayyidul Safa, wa Sayyidul Marwa, wa Sayyidul Arafah, wa Sayyidul Mina, Nabi Muhammad SAW. Ya boleh kita mendekati, meminta doa kepada Allah, perantara. Lah kok ragu dengan keislaman kita? Lo badu, taunya kambing itu bisa banyak apa enggak susunya. Kita dari bayi dari Sayyid Rasulullah Ali wa Hasan wa Husain ila yaumina hadza kullana isnad ila Rasulullah. Enggak ada yang enggak pegang kitab sama sekali. Kenal Islam, taunya Rasulullah, ma ya'rifus shalah wala syai', begitu tahu ilmu sedikit kafir. Tidak. Makanya kata orang bijak itu, semakin kita pandai semakin kita takut. Apalagi menghakimi orang. Hakada. Semoga Allah SWT selalu memberi pencerahan kepada kita, memberi tambahan kepada kita yang baik-baik, ya. Katanya Allah SWT, Rasulullah SAW, man mazdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa yang tambah ilmunya tapi enggak tambah takutnya, maka orang itu tambah jauh sama Allah. Semoga Allah SWT menjauhkan kita dari sifat-sifat yang menjauhkan kita dari Allah, mendekat dan memberi kekuatan kita agar bisa mengamalkan amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah wa Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah hadina fi man hadayta wa amina man afayta. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallah.